Di sini ada informasi penting ya terkait tryout PPG ya. Jadi harus Bapak Ibu ketahui terlebih dahulu. Jadi sebelumnya agar nanti Bapak Ibu memudahkan pada saat mengikuti tryout. Nah, jadi yang pertama, di sini tryout ini sudah bisa diakses ya. Nah, jadi sudah bisa diakses secara mandiri melalui ruang GTK pada menu sertifikasi pendidik ya. Nah, jadi yang jurnalnya sudah tervalidasi semua, itu sudah bisa Bapak Ibu melakukan akses tryout secara mandiri oleh peserta ya. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini bisa coba berulang kali ya. Nah, untuk tryout ini tidak ada batasan Bapak Ibu. Jadi peserta dapat mengerjakan tryout berkali-kali tanpa batas ya dan tidak mempengaruhi nilai akhir atau hasil resmi apapun untuk kelulusan PPG Bapak Ibu. Nah, jadi tryout ini Bapak Ibu untuk Bapak Ibu latihan ya. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan baca soalnya dengan teliti. Bapak Ibu bisa ulang berkali-kali. Bisa di tengah jalan Bapak Ibu nanti ada kesibukan ya. Jadi Bapak Ibu bisa stop ataupun bisa keluar. Nah, itu tidak masalah sama sekali Bapak Ibu. Nah, jadi kapan ada waktu Bapak Ibu bisa untuk mengerjakan soal tryout berkali-kali ya. Mau itu 1000 kali, 100 kali, 10 kali, ya itu bebas ya Bapak Ibu ya. Karena nanti soalnya ada 50 ya untuk pilihan ganda dan juga 30 menit untuk studi kasus. Nah, kemudian di sini bukan bagian dari penilaian LPTK ya. Nah, jadi tryout tidak terkait langsung dengan LPTK Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu menunggu instruksi dari LPTK untuk mengerjakannya. Nah, jadi jika ada LPTK yang untuk informasi mengerjakan tryout, nah silahkan ikuti ya. Jadi bagi yang tidak ada informasi, Bapak Ibu langsung saja kerjakan sendiri ya, karena memang saat ini sudah bisa dilakukan. Nah, jadi tryout ini juga tidak dinilai oleh LPTK ya, Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada penilaian ya, Bapak Ibu ya, kecuali nanti pada saat Bapak Ibu UKIN ya, itu ada nanti penilaian dari LPTK. Nah, kemudian di sini latihan dan persiapan mandiri ya. Jadi Bapak Ibu selama tryout bisa diakses, peserta dianjurkan untuk langsung mengakses dan mempelajarinya. Nah, jadi Bapak Ibu, soal trial ini bukan hanya Bapak Ibu jawab saja ya, tapi Bapak Ibu pelajari. Apa saja yang harus dipelajari? Soalnya, kemudian bentuk konsepnya, dan juga jawabannya. Nanti karena soal tryout ini konsepnya hampir sama pada saat Bapak Ibu mengikuti ujian ya. Nah, bahkan ada soal-soal dari tryout ini yang akan keluar nantinya pada saat Bapak Ibu mengikuti ujian. Kemudian di sini tryout berguna untuk memahami bentuk dan pola soal yang akan keluar di UTBK ya. Nah, jadi pola soalnya itu hampir sama kebanyakan yang akan keluar nanti pada saat ujian UTBK-nya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian langsung saja kita masuk ke dalam tryout-nya Bapak Ibu ya. Kita menuju ke ruang GTK. Nah, Bapak Ibu, jadi di sini itu Bapak Ibu sudah tervalidasi semua ya. Jadi sudah selesai semua untuk jurnal pembelajarannya. Untuk cara mengaksesnya Bapak Ibu silahkan ikuti tryout ya. Nah, jadi di sini ada kata-kata ikuti tryout. Nah, Bapak Ibu di sini silahkan klik ikuti tryout. Nah, kita tunggu terlebih dahulu. Jika pada saat Bapak Ibu mengakses tryout lama, itu Bapak Ibu silahkan reload berulang-ulang ya, ataupun coba secara berkala. Karena memang saat ini sangat banyak sekali yang mengakses untuk tryout. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu masuk ke dalam tryout ya. Nah, ini adalah tampilan awal dari tryout ya. Jadi Bapak Ibu di sini ada ucapan selamat datang ya. Kemudian di sini Anda sedang mengikuti pelaksanaan tryout uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru ya atau UKPPG. Nah, di sini tryout ini terdiri dari dua subtes ya. Yaitu di sini pilihan ganda, kemudian ada studi kasus. Nah, di sini apabila Anda mengalami kendala teknis atau lainnya, silahkan menghubungi panitia pelaksana tryout ya. Selamat mengerjakan. Nah, di sini ada data Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu di sini ini tidak perlu dihiraukan ya. Ini hanya biodata Bapak Ibu, tidak ada yang perlu diisi. Kemudian Bapak Ibu silahkan scroll ke bawah. Kemudian di sini ada keterangan lanjutkan ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu silahkan klik lanjutkan. Nah, apakah data sudah benar? Silahkan klik ya, lanjut jika data sudah benar. Kita klik lanjutkan.
Nah, kemudian di sini ada simulasi uji pengetahuan 120 menit ya. Nah, ini untuk UP-nya Bapak Ibu sebanyak 50 soal ya. Nah, 50 soal ini terdiri dari soal PCK dan juga soal SJT ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu silahkan pelajari ya. Nanti jika ada waktu saya akan buatkan videonya terpisah. Kemudian setelah Bapak Ibu nanti mengerjakan uji pengetahuan, di sini Bapak Ibu dapat melakukan simulasi studi kasus 30 menit ya. Nah, jadi studi kasus ini sudah pernah saya buat videonya. Nanti Bapak Ibu silahkan cek ya videonya. Nah, di sini juga ada petunjuk pengerjaannya ya. Ya, Anda dilarang mendokumentasikan soal dengan cara apapun. Nah, ini tidak boleh di-share ya Bapak Ibu ya. Soalnya. Kemudian terdapat tiga jenis bentuk soal ya. Nah, di sini ada pilihan ganda ya. Pilihlah satu jawaban dengan cara mengklik pada lingkar jawaban yang tersedia. Kemudian yang kedua ini ada benar atau salah ya. Jadi jawabannya semua pertanyaan yang tercantum pada soal dengan cara mengklik pada lingkaran jawaban yang tersedia di kolom benar atau salah. Nanti akan saya berikan contohnya ya Bapak Ibu ya, benar atau salahnya. Kemudian di sini ada multiple choice, multiple answer ya. Jadi pilihlah jawaban benar lebih dari satu dari beberapa pertanyaan yang diuraikan pada soal dengan cara mencentang pada kotak jawaban yang tersedia. Nah, kemudian pastikan Anda mengisi semua soal yang diberikan ya. Anda dapat kembali ke nomor soal sebelumnya. Durasi tes di sini 120 menit, jumlah soal 50 soal. Nah, di sini Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi token ya. Untuk Bapak Ibu memulai tes ya, tes tryout. Nah, kemudian di sini manfaatkan waktu pengerjaan tes sebaik mungkin. Apabila waktu habis, seluruh jawaban Anda akan tersimpan. Apabila Anda sudah paham dengan petunjuk ini, silahkan masukkan token dan klik tombol mulai tes. Nah, jadi kita langsung saja ya, klik mulai tes. Nah, kemudian di sini kita klik ya lanjutkan. Nah, di sini Bapak Ibu ya akan langsung masuk ke dalam tryout untuk uji pengetahuan. Ya, jadi di sini Bapak Ibu ada 50 soal ya yang harus Bapak Ibu jawab ya. Jadi mulai dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 50 ya. Nah, ini harus Bapak Ibu jawab semuanya. Nah, di sini Bapak Ibu ya silahkan jawab ya. Jadi sesuai dengan soal Bapak Ibu silahkan jawab. Nanti soalnya ada yang multiple choice juga. Jadi ada yang dalam kotak yang seperti dijelaskan dalam petunjuk. Nanti Bapak Ibu silahkan jawab. Nah, kemudian di sini ada waktunya Bapak Ibu ya. Jadi waktunya terus berkurang. Jadi Bapak Ibu bisa manfaatkan ya waktu sebaik mungkin untuk Bapak Ibu mengerjakan tryout ya. Kemudian di sini ada memperbesar dan juga memperkecil Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu tidak nampak ya pada saat mengerjakan tryout, untuk ukuran segini Bapak Ibu bisa besarkan ya. Nah, jadi bisa Bapak Ibu besarkan eh, agar lebih mudah Bapak Ibu untuk Bapak Ibu mengerjakan tryout. Nah, ini saya contohkan cara menjawabnya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu silahkan pilih jawaban yang benar. Nah, ini kita lihat ya. Jadi di sini itu ada beberapa kotak ya yang harus Bapak Ibu isi ya. Nah, jadi di sini itu eh jawabannya itu bisa lebih dari satu ya, yaitu multiple choice dan multiple answer ya. Jadi Bapak Ibu bisa untuk centang beberapa ya yang menurut Bapak Ibu benar, itu bisa Bapak Ibu centang. Nah, ini adalah contoh soal dari multiple choice. Nah, yang tadi awal itu adalah soal pilihan ganda yang biasa ya. Jadi Bapak Ibu jawabannya hanya satu Bapak Ibu ya. Kemudian yang ini yang multiple choice, ini jawabannya bisa lebih dari satu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu harus pahami terlebih dahulu yaitu konsep soalnya, kemudian baru Bapak Ibu bisa untuk memilih jawaban yang benar ya. Bisa satu, bisa dua, bisa tiga, ataupun bisa sampai dengan lima Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini kita lihat lagi Bapak Ibu ya. Di sini ada soal dengan benar dan salah ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ada tiga kategori Bapak Ibu untuk soal pilihan ganda ya. Jadi yang pertama satu jawaban yang benar, kemudian multiple choice atau dua jawaban yang benar atau lebih. Kemudian di sini ada benar dan salah ya. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan lihat pernyataannya yang di sini. Pernyataannya benar atau salah ya. Misal di sini benar, Bapak Ibu silahkan pilih benar. Misal di sini salah, ataupun di sini benar lagi, atau di sini salah ya. Nah, ini Bapak Ibu silahkan pahami soal dan juga pernyataan yang ada di dalam kolom ini.
Kemudian baru Bapak Ibu nanti silahkan pilih benar atau salahnya ya Bapak Ibu ya di sini ya. Nah, sekarang kita lihat ya untuk daftar soal ini sudah biru semua ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah biru sampai dengan soal 50 ya. Nah, berarti di sini seluruh soal itu sudah dijawab Bapak Ibu ya. Nah, jadi setelah Bapak Ibu jawab semua, nanti akan muncul hasil dari penilaian Bapak Ibu saat mengikuti tryout. Nah, di sini kita klik selesai subtes Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada konfirmasinya. Jawaban Anda sudah tersimpan. Apakah Anda yakin akan melanjutkan ke subtes berikutnya ya? Nah, di sini saya klik ya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, jadi tidak keluar ya Bapak Ibu ya hasilnya ya. Biasanya ini akan keluar Bapak Ibu untuk hasilnya. Nah, ini untuk studi kasusnya ya. Nah, untuk pengerjaan studi kasus, ini kita lihat untuk petunjuknya, petunjuk pengerjaan soal studi kasus ya. Anda akan diberikan beberapa petunjuk untuk mengisi soal studi kasus. Silahkan baca dengan seksama petunjuk yang diberikan, kemudian manfaatkan waktu pengerjaan tes sebaik mungkin. Apabila waktu habis, jawaban Anda akan tersimpan. Nah, kemudian apabila Anda sudah paham dengan petunjuk ini, silahkan masukkan token dan klik tombol mulai. Nah, ini langsung saja Bapak Ibu, durasinya itu 30 menit ya, jumlah soalnya hanya satu Bapak Ibu. Kita isi 242 Bapak Ibu ya. Kemudian di sini Bapak Ibu silahkan klik mulai tes. Kemudian Bapak Ibu ya klik lanjutkan ya. Nah, jadi soalnya di sini hanya satu Bapak Ibu ya. Anda sebagai seorang guru pasti pernah mengalami permasalahan dalam pembelajaran. Tuliskan pengalaman real atau nyata Anda maksimal 500 kata. Nah, ini untuk cara membuat soal studi kasus ini sudah pernah saya buat videonya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu langsung saja ke channel YouTube Pak Guru Wali ya. Kemudian Bapak Ibu silahkan lihat di sini Bapak Ibu. Nah, cara membuat studi kasus PPG dengan mudah ya. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan klik ya di sini. Nah, jadi ini ada cara membuat studi kasus PPG dengan mudah ya. Nah, di sini sudah saya berikan ya contohnya. Di sini nanti Bapak Ibu silahkan buat secara mandiri ya. Ini sangat mudah ya. Namun jika ada yang kesulitan ya Bapak Ibu nanti silahkan hubungi admin Telegram Pak Guru Wali ya agar dibantu untuk pembuatan studi kasusnya. Nah, ini sudah dijelaskan ya. Nanti Bapak Ibu silahkan buat secara mandiri ya. Jadi agar lebih terbiasa ya Bapak Ibu ya untuk mengerjakannya secara mandiri. Nah, jadi di sini Bapak Ibu silahkan jawab ya. Ini saya contohkan di sini saya buatkan ya. Nah, ini langsung ya Bapak Ibu ya. Jadi kita nanti bakal diurutkan ya per soal seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini maksimalnya 500 kata Bapak Ibu. Nah, di mana kita bisa lihat jumlah kata yang sudah kita bisa ketik ya Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu silahkan tarik tanda panahnya ke bawah. Nah, ini sudah ada 4 kata ya per 1000. Nah, ini coba kita isi Bapak Ibu semuanya agar lebih dari 400 kata ya. Nah, di sini saya contohkan, saya sudah mengisi untuk yang nomor satu ya, Bapak Ibu ya. Yaitu permasalahan apa yang pernah Anda hadapi ya. Ini saya sudah isi ya. Satu permasalahan yang pernah dihadapi ya. Di sini saya mengisi sebagai guru kelas satu ya. Di sini akan terlihat sudah 80 kata sudah saya isi Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu tidak bisa copy paste Bapak Ibu ya dari komputer Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu hanya bisa untuk mengetik ya di tryout ini. Jadi Bapak Ibu tidak bisa untuk mengcopy paste ya karena di sini untuk belajar Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu pastikan belajar mengetik sebaik mungkin dan juga secepat mungkin. Kemudian saya isi lengkapi sampai dengan selesai terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya sudah mengisi ya keempat soal dari studi kasus ya. Nah, ini mulai dari soal yang pertama, kemudian soal yang kedua, ini saya sudah mengisinya, yaitu upaya untuk menyelesaikannya, ya. Ini Bapak Ibu harus ketik ya. Untuk soal tryout ini Bapak Ibu masih boleh untuk lihat konsep ya. Tapi untuk Bapak Ibu saat ujian nanti itu tidak boleh lagi ya. Jadi Bapak Ibu harus hafal ya untuk soal studi kasusnya. Kemudian di sini nomor 3 juga sudah saya isi ya, yaitu hasil dari upaya tersebut. Ini sudah saya isi. Kemudian di sini ada juga pengalaman berharga yang didapat ya. Nah, ini sudah saya isi.
Ini dengan jumlah total katanya itu masih 319 kata, Bapak Ibu ya. Nah, jadi saran saya pada saat Bapak Ibu mengerjakan studi kasus ini, Bapak Ibu silahkan lengkapi terlebih dahulu ya untuk soal nomor 1, 2, 3, 4. Nah, ini semua harus terisi terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Jadi pada saat Bapak Ibu mengerjakan studi kasus, semuanya sudah terisi, semua poinnya sudah terisi, baru nanti di sini Bapak Ibu silahkan tambahkan lagi. Nah, di sini eh, silahkan ya, silahkan Bapak Ibu tambahkan lagi, silahkan tambahkan ya. Karena apa? Karena ketika waktunya sudah selesai, dan ada poin yang tidak terisi. Itu sama juga Bapak Ibu. Jadi studi kasusnya itu tidak selesai ya Bapak Ibu ya. Tetapi ketika Bapak Ibu sudah mengisi semuanya ya, semuanya, walaupun hanya sedikit-sedikit, nah itu tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Jadi karena itu sudah melengkapi semuanya Bapak Ibu. Nah jadi nanti Bapak Ibu setelah Bapak Ibu isi keempat poin ini, baru Bapak Ibu tambahkan lagi Bapak Ibu. Nah jadi Bapak Ibu silahkan tambahkan apa yang masih kurang. Jadi dari poin nomor 1 ini ada yang kurang, jadi Bapak Ibu tinggal tambahkan saja. Begitu juga yang nomor 2, jika masih ada yang kurang, Bapak Ibu silahkan tambahkan lagi. Nah, dan juga nomor 3 dan 4. Nah, ini saya lihat masih 321 kata ya. Nah, jadi nanti saya lihat di nomor berapa yang masih sedikit kata-katanya. Nah, misal di sini nomor 3 ini, atau nomor 1 ya. Saya mau tambahkan lagi di sini. Nah, jadi Bapak Ibu nanti silahkan di sini tambahkan saja ya. Nah, tambahkan agar nanti bisa lebih panjang lagi. Nah, Bapak Ibu silahkan karang saja, bebas sesuka hati Bapak Ibu. Boleh dengan bahasa sendiri ya. Jadi tidak harus dengan bahasa yang formal Bapak Ibu. Boleh bahasa sendiri. Boleh juga seperti Bapak Ibu curhat ya. Nah, kemudian setelah selesai ya. Nah, jadi nanti jika waktunya tinggal 2 menit atau 3 menit ya, Bapak Ibu silahkan klik selesai subtes. Nah, ini jangan lupa Bapak Ibu agar nanti terekam ya nilai Bapak Ibu. Nah, kita klik selesai subtesnya. Nah, di sini apakah Anda yakin akan menyelesaikan ujian? Nah, jadi di sini ditanya lagi ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah yakin Bapak Ibu silahkan klik ya lanjutkan. Nah, jadi di sini akan ada keterangan, terima kasih Anda sudah menyelesaikan tes simulasi UKPPG tahun 2025 periode 2 ya. Nah, jadi akan dialihkan ke halaman login. Nah, akan dialihkan ke halaman login kembali. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, sudah selesai untuk cara mengerjakan tryout. Nah, di sini bagi Bapak Ibu ya yang memerlukan kunci jawaban tryout ya. Nah, di sini saya sudah menyediakan ataupun merekap beberapa kunci jawaban yang nanti bisa Bapak Ibu pelajari ya. Jadi jika Bapak Ibu masih bingung apa ini jawabannya, apakah jawabannya benar atau salah, nah ini sudah saya rekap ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu silahkan hubungi admin di Telegram ya. Untuk Bapak Ibu bisa mendapatkan kunci jawaban dari tryout PPG tahun 2025. Nah ini silahkan dipilih sesuai dengan bidang studi Bapak Ibu. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu yang memiliki kemudahan rezeki ya, Bapak Ibu bisa untuk traktir kopi Pak Guru Wali ya, dengan cara klik link di deskripsi ya. Di sini ada link traktir kopi Pak Guru Wali. Bapak Ibu silahkan klik link Saweria di sini. Kemudian Bapak Ibu silahkan pilih nominal traktir kopi untuk Pak Guru Wali ya. Dan juga jangan lupa untuk berikan pesan untuk penyemangat Pak Guru Wali dalam memberikan informasi terbaru. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang